Ketemu lagi dengan saya yang kemarin belum sempat ketemu. Kita hari ini pengen share tentang sebagian dari yang akan dipelajari yang perlu dipelajari ketika kita membuat network analisis ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan gimana caranya ngerjain network analisis di R ya, kurang lebih seperti itu. Slide saya udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oke, siap. Oke, kita akan mulai dari, slide-nya mana? Ini dia. Oke, dari sini, ya, network analysis ya. Kemarin saya sudah sempat cerita juga sih di talk show tentang network analysis itu sebenarnya apa, bahwa ini bukan sebuah metode yang baru, sesuatu yang sebenarnya cukup jadul ya, karena 1300-an, abad ke-14. SNA ya banyak fungsinya. Salah satunya bisa memetakan untuk kalau misalkan kalau kita ngomongin SNA, dia ngomonginnya biasanya di sosial media ya, salah satunya untuk mengetahui siapa yang aktor intelektualnya di situ, kemudian siapa yang jadi buzzernya, mungkin itu bisa juga di situ. Itu bisa juga menggunakan SNA. Jadi itu hal yang bisa dilakukan oleh SNA. Tetapi SNA sebenarnya bisa dipraktekkan untuk hal yang lain. Nah, saya nanti akan coba menunjukkan ya sebenarnya SNA itu cara membuatnya seperti apa, dan kita akan coba tunjukkan menggunakan R ya. Kalau kemarin yang ikut saya akan juga tunjukkan misalkan dengan GP atau segala macam, tapi sebenarnya di R sendiri dengan hanya menggunakan R itu bisa juga. Nah, kenapa SNA ini bisa digunakan untuk memetakan siapa aktornya, kemudian siapa aktor utamanya, siapa buzzernya, siapa influencernya dalam kasus media sosial gitu ya. Karena di SNA ada yang namanya centrality ya. Jadi misalnya kita punya network seperti ini nih. Ini aku bisa coret-coret nggak sih? Ada. Misalnya kita punya network seperti ini. Jadi ini ada network nih. Ada banyak kan di sini. Ada nodes-nya juga banyak, dia sampai S gitu ya. Nah, kita di sini ada yang disebut betweenness centrality nih. Cirinya apa sih di betweenness? Betweenness ini dia kayak jembatan, menjembatani antara kelompok yang ada di sini dengan yang ada di sini. Jadi tanpa adanya hak berarti dia akan ada dua divisi nih, ada dua kelompok gitu ya. Makanya si betweenness ini dia punya punya peran sebagai jembatan, penyebar luas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini kita punya degree centrality nih, J ya, node J. Node J ini dia degree centrality-nya dia paling tinggi. Kenapa? Karena dia paling banyak terhubung dengan nodes yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara nodes yang lain itu cuma ini misalkan D ya, 1, 2, coba kamu klik 3, 4, 5, 6. Nah, ini cuma 6. Berarti dia di sini dia ranking 2 lah kalau dari degree centrality-nya. Nah, selanjutnya ada closeness centrality. Ini ketika dia dilalui oleh nodes yang lain, ini berarti dia lebih dekat lah dari nodes ke satu nodes yang lain. Kalau melalui P, dia lebih dekat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada eigenvector centrality. Nah, di sini dia tidak menghubungkan dengan seperti si H ini, tetapi di sini dia posisinya terhubung dengan node-node yang lain yang juga dia punya terhubung dengan kelompok lain. Misalkan dia terhubung dengan si G,
si G ini dia kan terhubung dengan nodes yang lain juga, dengan E sama H sama F. Artinya apa? Artinya dia di sini juga punya nilai bitwitness yang lumayan tinggi, walaupun tidak setinggi si H. Gitu. Jadi ini salah satu yang bisa difahami dari centrality. Nah, selain centrality, network analysis juga bisa fokus ke apa ya berarti kebiasaan dari interaksi sebuah komunitas di sini ya. Jadi kebiasaan, fokus on interaction daripada fokus kepada individual behavior. Jadi itu salah satu keuntungan kita ketika kita bisa mengerjakan sesuatu dengan pendekatan network analysis atau social network analysis, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu di network analysis, karena ini saling terhubung gitu ya, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah node gitu ya, atau seorang individu mempengaruhi grup, organisasi atau sistem. Ini kan berarti kalau misalkan ini dianggap satu sistem, satu network ini dianggap satu sistem. Nah, kita juga bisa melakukan tracking sebenarnya fungsi si H ini di dalam sebuah sistem ini apa, fungsi si D ini apa, fungsi si P ini apa, kayak gitu. Ini yang bisa kita lakukan ketika melakukan network analysis. Dan pastinya yang terakhir kita punya kemampuan untuk zoom in sekaligus zoom out terhadap hubungan yang terjadi dalam satu sistem atau satu network di sini ya. Jadi ini sangat memungkinkan ketika kita kerjakan dengan menggunakan network analysis. Dan ini aplikasinya bukan cuma di media sosial, cuma memang sebagian besar network analysis saat ini itu diaplikasikan dalam media sosial. Kurang lebih seperti itu. Ini sedikit pengantar dari saya. Oke, selanjutnya. Nah, tentang gimana caranya bikin. Jadi caranya bikin network analysis yang harus diketahui pertama itu coret-coret lagi di sini. Nah, yang harus dimiliki dalam network analysis ada yang namanya nodes. Selain itu ada juga edges. Jadi ini dua hal utama yang perlu dibuat ketika kita akan melakukan network analysis. Nodes itu apa? Nodes itu bisa nama, organisasi, stasiun, dan lain-lain ya. Yang intinya itu bisa merepresentasikan sebuah titik, node, sebuah titik gitu ya. Atau di sini saya sebut aktor gitu ya, karena dia akan mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh nodes-nodes yang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut dengan nodes. Misalnya misalnya kita punya data ini, punya data seperti ini. Jadi A, B, C, dan D ini dianggap sebagai sebuah nodes. Dari mana kita tahunya nodes? Yaitu definisi kita aja sebenarnya. Kita mendefinisikan sendiri. Ya nanti pasti akan tergantung dengan konteks datanya ya. Jadi kalau misalkan media sosial yang dianggap nodes, yang umum dianggap node itu kan username yang diawali dengan tanda @ gitu ya. Dengan tanda @ ini berarti dia username. Itu bisa dianggap sebuah node. Nah, edges-nya apa? Nah, edges-nya itu ini. Edges-nya itu hubungannya ya. Jadi kita misalkan punya statement seperti ini. A adalah adalah teman B, B adalah teman D, C adalah teman A dan D, D adalah teman B. Nah, ketika ini direpresentasikan dalam sebuah network, dalam sebuah jejaring gitu ya bahasa Indonesianya, maka kita akan melihat seperti ini bahwa A dia kan teman B, jadi kita kasih ke sini dulu. Kemudian B ini teman D, jadi kita ke sini dulu. Kemudian D ini D teman B, berarti kita bisa bolak-balik ke sini.
Kemudian C teman A dan D, berarti dari C ke sini. Dari C ke sini. Kurang lebih seperti itu. Ini yang membuat kita bisa melakukan network analysis. Jadi ya dua hal ini. Jadi ada nodes-nya ini. Kemudian ada edges. Edges-nya itu hubungan. Apa yang merepresentasikan hubungan antara dua nodes ya, karena kalau di network nanti ya cuma dua nodes aja sebenarnya, antara nodes sumber sama nodes target, kurang lebih seperti itu. Itu yang terkait dengan node. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini dasarnya ya. Jadi kalau kita paham nodes itu apa, edges itu apa, teman-teman bisa mengerjakan network analysis terserah dengan tools-nya apapun gitu. Jadi sampai nodes dan edges ini, kalau misalkan kita sudah bisa mengerti, bisa memahami node itu apa, edges itu apa, saya kira semua orang yang mengerti ini akan bisa melakukan network analysis, termasuk dengan cara manual ya. Kemarin saya tunjukkan dengan cara manual melakukan network analysis itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Atau lanjut aja ya? Lanjut aja. Oke. Sebenarnya setelah kita mendefinisikan networknya seperti apa, seperti apa, nah yang harus dilakukan adalah melakukan kalkulasinya. Di sini kalkulasi. Jadi kalkulasi ini bisa dilakukan baik secara manual. Secara manual artinya kita ngitung sendiri. Kan masing-masing centrality ini dia udah ada algoritmanya masing-masing. Jadi kita bisa hitung sendiri lah kalau rajin. Tapi biasanya saya pakai GP aja udah selesai semua. Jadi kita perlu menghitung centrality-nya ini. Dan ketika kita menghitung ini berarti kita menghitung highest, misalkan ini highest degree centrality. Berarti kita menghitung centrality masing-masing node. Artinya kalau misalkan di sini ada 10.000 node gitu ya. Berarti di sini kita menghitung 10.000 node. Kalau misalkan yang dia butuh melibatkan semua nodes, misalkan ini closeness centrality. Closeness centrality ini berarti dia menghitung jarak, misalkan si E mau ke si S itu paling dekat dia melalui siapa? Kurang lebih seperti itu. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kalau misalkan kan si lewat si ini dia berarti kan nggak bisa kayak gitu. Jadi otomatis ini dia closeness centrality-nya R ini pasti dia paling rendah kurang lebih, karena dia tidak bisa dilalui ketika misalkan E mau ke S, dia tidak bisa melalui R, kurang lebih seperti itu. Itu untuk closeness centrality. Oke, ini untuk menghitung ya. Jadi masing-masing ini harus dihitung secara individu, secara mandiri, dan juga per node, biasanya gitu. Nah, yang terakhir, ketika kita melakukan network analysis ini sangat bergantung pada visualisasi juga sih sebenarnya, atau minimal mayoritas analis social network gitu ya, itu mereka menggunakan hasil visualisasi sebagai bahan untuk interpretasinya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan network analysis ya itu sudah include untuk melakukan visualisasi network analisisnya. Nanti kita akan coba lihat gimana secara detail untuk network analisisnya. Di hari ini saya akan pakai GP aja yang mudah, sehingga mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau niru gitu ya, bisa dicoba di rumah. Di GP ini gratis ya, jadi bisa digunakan.
Itu yang bisa saya sharing terkait dengan network analysis ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama ini ya langkahnya, mendefinisikan network. Nodes ada edges, ada nodes ada edges. Itu yang harus kita definisikan dulu. Jadi terserah datanya apa, tidak harus media sosial. Yang penting kita bisa mendefinisikan edges-nya apa, nodes-nya apa. Kita berarti bisa melakukan SNA di situ, bisa membuat SNA. Oh, ada yang nanya ya, GPI apa? GPI dipakai untuk melakukan social network analysis. Jadi setelah kita punya data yang bisa dianggap oleh GPI sebagai sebuah data network, gitu ya, sebuah data network. Dia bisa untuk melakukan kalkulasi sekaligus melakukan visualisasi. Yang tidak bisa dilakukan oleh GPI itu mendefinisikan network sama membuat datanya. Terus berarti RStudio-nya nggak dipakai ya, Kak? Dipakai juga. Jadi RStudio atau R atau bahasa pemrograman lain itu kita gunakan ketika kita menyiapkan datanya. Ini kan berarti datanya ini ya. Jadi nodes-nya itu siapa atau apa, kemudian edges-nya itu dia terhubung seperti apa. Nah, biasanya RStudio dalam pengolahan data gitu ya, dalam pengolahan data network seperti ini, kita butuh melakukan pre-processing, Mbak, atau Mas ya. Jadi pre-processingnya itu kita lakukan di RStudio, atau bahasa yang lain gitu ya. Biasanya setelah jadi baru kita ekspor, namanya data macam-macam ya, data network ekstensinya bisa macam-macam, bisa GEXF atau GEX, atau bisa list biasa adjacency metrik gitu ya, itu bisa juga seperti itu. Nah, adjacency metrik itu apa? Saya kira kalau untuk ngebahas adjacency metrik itu apa, nanti butuh kelas yang lebih panjang ya. Di sini saya akan nunjukin aja intinya dari network analysis itu adalah membuat yang pertama pre-processingnya berarti ya, dia membuat definisi seperti ini, definisi A, B, C, D, berarti node sama hubungannya, berarti seperti itu. Setelah itu kita mengekspornya ke dalam sebuah data network itu bisa juga seperti itu. Kemudian kita visualisasikan di GPI, biasanya seperti itu sih yang paling mudah dilakukan. Tapi kalau misalkan semuanya pengen dilakukan di R, ya itu bisa juga. Apakah SNA juga bisa digunakan di Python? Kalau bisa, tools open source referensinya apa? Ini semua yang kita gunakan di sini open source semua. Jadi RStudio itu open source. Walaupun ya ada versi berbayarnya ada. Kalau misalkan Mas atau Mbak atau Bapak atau Ibu butuh RStudio yang versi berbayar, itu ada juga. Python juga bisa digunakan untuk melakukan pre-processing sekaligus melakukan analisis SNA, itu bisa juga. Dan saya kira hampir semua bahasa yang biasa digunakan untuk data science itu bisa digunakan untuk melakukan network analysis. Biasanya yang membedakan hanya library-nya aja. Kalau misalkan di R itu biasanya kita menggunakan iGraph kayak gitu. Tapi kalau di Python dia bisa pakai iGraph juga, tapi mungkin ada library yang lebih spesifik, kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Menarik nih. RStudio-nya dipakai buat apa? Udah tadi ya. RStudio-nya dipakai untuk melakukan pre-processing seperti itu. Oke, salah satu aplikasinya yang biasa saya gunakan itu di
Oke. Tak matiin videonya deh biar. Oh ya, kalau SNA kita nggak nge-generate model ya. Jadi itu udah analisis. Biasanya kan kalau model kita gunakan lagi untuk menganalisis data baru. Kurang lebih seperti itu. Yang pakai nilai untuk membuat keputusannya. Yang dipakai nilai untuk membuat keputusan ya maksudnya gimana ini? Visualisasinya nggak menghasilkan model. Modelnya itu enggak ya. Kalau model enggak ya. Tergantung definisi modelnya apa sih sebenarnya. Tapi model itu biasanya kan kalau kita membuat apa namanya? Machine learning ya, machine learning. Misalkan kita mau membuat klasifikasi, kemudian kita punya data latih sekian banyak kayak gitu ya, punya data latih sekian banyak, kemudian kita pilih algoritmenya apa untuk membuat model, kemudian modelnya jadi gitu ya dengan akurasi berapa, kemudian kita punya data baru, data barunya itu kemudian diaplikasikan, dianalisis menggunakan model yang sudah kita buat dengan data sebelumnya, atau biasa disebut data latih atau data training. Tapi kalau SNA itu kita data yang dianalisis itu ya berarti data yang udah itu. Jadi kalau misalkan kita bikin analisis SNA ya tidak membutuhkan data latih, kurang lebih seperti itu Mas Firman ya, Mas Firman. Oke, ini bisa nggak sih dibuka? Oke, koneksinya nggak cukup. Oke, saya langsung aja ya ke RStudio-nya. Jadi untuk mengetahui itu dibuat untuk apa. Kemarin ini sudah saya tunjukkan juga. Oh ya, yang dipakai untuk membuat keputusannya seperti apa? Oh, kalau mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu ya, benar ya, Mas Firman atau Pak Firman. Jadi yang dipakai untuk membuat keputusannya apa? Nilai centrality-nya tadi, Mas. Jadi nilai centrality-nya biasanya yang digunakan untuk membuat keputusan biasanya nilai centrality-nya tadi. Makanya salah satu hal terpenting ketika kita mempelajari network, kita tahu pasti tentang fungsi dari centrality atau fungsi metrik yang kita gunakan di dalam network. Nanti bukan cuma centrality ya, tapi di situ juga kita ada misalnya community detection. Community detection itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi lagi-lagi community detection di sini dia basisnya dia clustering ya. Jadi tidak ada yang artinya kita tidak bisa cek validasinya. Tidak seperti model-model yang dibuat dengan metode klasifikasi atau pendekatan klasifikasi atau menggunakan data latih. Jadi kita kalau misalkan menggunakan data latih, kita bisa cek akurasinya. Oh, model kita akurasinya adalah misalkan 97%, udah bagus tuh. Tapi kalau misalkan basis analisisnya menggunakan pendekatan clustering atau pengelompokan tanpa kita mengetahui kelompok akhirnya seperti apa, berarti di situ kita tidak bisa membuat validasi, kurang lebih seperti itu. Itu ya, jadi semoga bisa menjawab. Jadi yang bisa digunakan untuk membuat keputusan, ya seperti ini tadi, nilai centrality-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada warna-warna seperti ini, biasanya dia diwarnai berdasarkan kelompok atau community detection. Jadi yang hijau ini dia satu kelompok. Kemudian yang merah juga, tapi dia nggak mengelompok ya. Tapi yang kuning ini kan dia mengelompok nih.
mengelompok. Jadi kalau tidak salah ini network antara antar kampus gitu ya. Jadi hijau ini kampus apa, kampus A anggap saja seperti itu. Kampus A di sini kampus B. Kayak gitu. Jadi ini yang bisa dijadikan kelompok. Nah, biasanya ada yang nanya gini juga. Jadi kelompok ini kelompok apa? Kelompok kuning ini kelompok apa? Kelompok hijau ini kelompok apa? Nah, ini yang tidak bisa didefinisikan secara langsung oleh network analysis. Jadi network analysis memang belum punya kemampuan untuk mendefinisikan ini kelompok apa atau siapa. Yang bisa diketahui adalah di dalamnya itu ada siapa saja. Ada siapa saja, nah itu bisa diketahui. Karena masing-masing node ini, masing-masing titik ini, yang kuning-kuning ini gitu ya, ini kan berarti dia satu aktor. Jadi ini bisa kita definisikan next-nya biasanya itu dengan melakukan analisis tambahan ya, tidak murni dengan network analisisnya. Tapi kalau misalkan dari network analisisnya itu kita bisa menggunakan centrality measurement seperti ini. Jadi ini yang biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya kita pengen tahu siapa yang menjadi between the centrality-nya paling tinggi, ya udah kita putuskan berdasarkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa diketikkan ya, saya sambil buka chat-nya ini. Oke, ini modul yang nanti bisa saya bagikan ke teman-teman yang ikut kelas SNA. Kemudian di sini saya ada latihan sedikit. Jadi kita di sini menggunakan R ya, dan library yang digunakan itu cuma dua seperti ini. Jadi tidyverse sama tidytext. Nanti untuk menghitung itu ada namanya iGraph. iGraph itu di mana nih? Nah, ini dia. Ini untuk modul nanti aku nggak tahu ya bisa dikasihkan atau tidak, tapi minta ke panitia mungkin. Oke, misalnya kita punya data seperti ini. Ini data umum ya, data umum di media sosial. Jadi kelihatan ya seperti ini ya. Jadi kita punya kolom 1 nih, kolom 1. Misalkan di sini ini anggap saja ini data Twitter. Jadi kita punya kolom 1 seperti ini. Ini pengirim tweet. Nah, di sini ini yang dimension, anggap saja seperti itu. Jadi networknya itu kan berarti dia antara super user 1 ke user 9 seperti ini, kemudian ke sini gitu kan. Kemudian dia ke sini. Kemudian dia ke sini. Nah, ini tidak bisa dikerjakan di GPI untuk membuat network, karena tadi untuk membuat networknya itu kita hanya butuh 2 kolom atau disebut minimal 2 kolom itu, kolom sumber sama target. Jadi ini kolom 1 ini sumber, ini targetnya. Jadi seperti itu. Nah, super user 2 berarti ke user X gitu ya. Kemudian super user 2 ke user Z, dan super user 2 ke user Y. Intinya seperti itu. Jadi di sini kita akan buat kolom, berarti di sini ini kan 1 gitu ya. Berarti ke user X di sini. Kemudian ini user 2 ya. Nulisnya susah. User 2 seperti ini. Ini ke user Z. Ke user Y. Jadi satu baris ini kita harus ubah menjadi 3 baris seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, kita butuh bahasa pemrograman, karena untuk memproses ini jarang ada data network yang udah jadi. Udah jadi seperti ini maksud saya. Udah jadi tabel seperti ini. Ini jarang ada. Jadi biasanya kita butuh preprocessing. Nah, preprocessing ini yang kemudian biasanya kita kerjakan di RStudio atau dengan menggunakan Python. Sampai di sini udah nangkep belum ya intuisinya kenapa kita butuh RStudio dan apa yang harus kita buat ketika membuat
apa yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan analisis SNA. Ini data awalnya ya, data awalnya seperti ini. Kemudian kita butuh kolom sumber gini sama kolom target. Jadi misalkan yang ini ya, ini berarti dia jadi 3 baris sesuai dengan apa namanya? jumlah entitas yang ada di kolom 2 ini, jumlah entitas yang ada di kolom 2 ini. Berarti yang ini berarti jadi 4 baris. Totalnya berarti ini ada berapa baris nih? Ada 4 tambah 3, 7 ya. Ada 7 baris. Nah, ini yang biasa kita kerjakan menggunakan R. Nah, di R untuk melakukan itu, untuk melakukan analisis, menyiapkan, ini disebutnya adjacency metric ya, adjacency metric seperti ini. Jadi ini kita hanya butuh dua library, artinya tidyverse sama tidytext. Artinya ketika teman-teman mau mempelajarinya, ya belajar aja tentang fungsi-fungsi di tidyverse. Atau lebih tepatnya mungkin lebih ke string R sama dplyr sama tidytext. Karena tidyverse ini dia sebuah library yang di dalamnya ada paket-paket lain. Lebih seperti itu. Tapi isi datanya adalah seperti ini. Ini kolom 1, kolom 2 gitu ya. Nah, sekarang targetnya adalah kita membuat data ini menjadi super user 1, kolom 2-nya super user 9, kemudian baris keduanya super user 1, kalau di kolom keduanya user 10, intinya seperti itu. Nah, di sini pendekatannya kita di sini menggunakan n-gram ya. Di sini kita menggunakan n-gram yang disebut n-gram ya. Kita menggunakan n-gram. Artinya kita tokenisasi. Jadi biar yang ada di sini, itu dia hanya satu gitu ya. Satu kata saja. Nah, di sini ini dari tidytext. Unstocken, fungsi yang digunakan itu unstocken seperti ini. Ini tidytext. Nah, output ini adalah kolom hasil dari tokenisasinya ini, dari fungsi ini. Itu namanya apa? Nah, input ini berarti kolom yang akan ditokenisasi atau akan dibuat n-gram gitu ya. Berarti di sini adalah kolom 2 ya, kolom 2. Kemudian n ini dia jumlah tokennya bisa berapa? Di sini saya 1 saja karena targetnya adalah di kolom 2 ini, dia hanya masing-masing 1. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian to lower false. To lower false ini artinya misalnya di sini ada hurufnya yang besar atau kecil kayak gitu. Jadi dia biarkan seperti itu. Nah, defaultnya dari unstocken ini dia menjadikan semuanya dalam lowercase. Ini seperti itu. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Ini saya datanya adalah DF ya, datanya DF. DF itu berarti dari sini. Ini data ini. Kemudian saya buat menjadi DF1 seperti ini. Kita jalankan seperti ini. Nah, di sini sudah ada seperti tadi sudah dijelaskan, di sini ada 7 baris, 7 observasi ini 7 baris, dan di sini ada 2 variabel, artinya 2 kolom ya. Berarti di sini karena di DF1 itu ada kolom 1, sementara di hasil tokennya ini dia ada kolom kata, berarti kolomnya adalah kolom 1 dan kata. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ada 7 baris. Jadi ini yang bisa yang mengantarkan kita ke network analisis sebenarnya dua kolom jenis data dengan 2 kolom seperti ini saja. Nah, apa yang dimaksud dengan nodes? Nodes itu ya ini tadi. Nodes, ini nodes ya. Ini nodes juga. Nah, edges-nya di mana? Di sini direpresentasikannya seperti apa? Sebenarnya edges ini representasinya abstrak ya kalau dalam bentuk data flat seperti ini. Jadi kalau di sini kan sebenarnya kita bisa melihat karena misalkan di sini mention user 1, user 9, 10, 11, 11. Oke, di sini saya buat
Ini 12 aja lah. Biar nggak double. Oke. Oke, ini 12. Kita di sini berarti kita punya data seperti ini. Ada 9, 10, 11, 12, X, Z, Y ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini datanya. Nah, di sini hubungannya edges-nya seperti apa? Edges-nya berarti kan dia dari user 1 dia mention user 9 misalnya ya. Kemudian user 10, user 11, user 12. Dari super user 2 dia mention user X, Z, dan Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini edges-nya. Representasinya di sini abstrak. Tapi kita paham lah. Jadi ini artinya mention kolom 1, data di kolom 1, mention nodes di kolom 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita buat apa lagi nih dari sini? Oke, ini DF2. Oke. Ini tidak digunakan karena kita sudah membuatnya menjadi satu token ya, Jadi saya komen. Nah, kita di sini selanjutnya di sini bisa langsung menggunakan iGraph. iGraph ini sebuah library. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang iGraph ya, bisa nanya ke sini. Di sini nanti ada keterangannya, ada dokumentasinya seperti apa. Di sini, tapi secara umum iGraph itu digunakan untuk melakukan perhitungan network atau melakukan analisis network kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tadi kan kita sudah punya ini nih DF1. Nah, DF1 ini dia kelasnya adalah data frame ya. Data frame ini data flat ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya itu bisa buat juga dalam bentuk tabel yang biasa kita buat di Excel, kurang lebih seperti itu. Yang paling penting adalah seperti ini. Posisinya seperti ini. Nama kolomnya bisa bebas ya. Kolom 1, kolom 2, atau node 1, node 2 bisa bebas seperti itu. Itu hanya kolom aja. Nah, di sini ada fungsi namanya graph from data frame ya. Graph from data frame di sini. Nah, di sini fungsi untuk membuat iGraph ya. Graph object ya di sini. Jadi kemudian di sini ada directed sama undirected. Nanti berarti kalau misalkan dia true berarti di sini kita anggap ini directed network. Nah, directed network itu apa? Undirected network itu apa? Kapan digunakan? Saya kira nanti kita bahas di kelas yang lebih panjang. Jadi kita bikin aja seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, di sini dia bentuknya list hasilnya ya, hasilnya list di sini. Ini misalkan kita di sini hasilnya list seperti ini. Nah, list dengan panjang berapa nih? Nah tuh kan banyak. Ada user 1, super user, iGraph versus ya. Intinya seperti ini, dan ini bisa langsung kita lakukan plotting seperti ini. Jadi networknya itu sebenarnya seperti ini. Jadi ya udah ini terhubung kan. Jadi memang si super user 1 dia terhubung dengan 09, 10, 11, dan 12. Kemudian super user 2 dia terhubung dengan X dan Z ya. Jadi kalau misalkan ini kita tambahi misalkan di sini. Coba ya, jadi biar nyambung networknya. Nah, jadi user 12 ini dia punya betweenness centrality yang tinggi karena dia nyambung antara dua network, kurang lebih seperti itu. Ini yang apa ya? Bisa
bisa dipetakan dari sini. Jadi seperti ini. Karena ini tadi directed ya. Coba kita buat undirected, itu hasilnya seperti apa? False. Hasilnya sebenarnya sama, cuma di sini tidak ada arahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi arah ini dia interpretasinya juga berbeda kalau dalam network ya. Jadi directed sama indirected seperti itu. Jadi kalau misalkan arah berarti kan dia memang itu punya arti gitu lah arahnya. Kita akan memanfaatkan arti dari siapa mention siapa. Misalnya dalam konteks media sosial kayak gitu. Itu bisa menggunakan seperti itu. Sebenarnya kita sampai di sini udah selesai. Bisa membuat analisis SNA, bisa melakukan SNA. Nah, tetapi kan tadi kita ada yang namanya centrality ya, centrality measure, perhitungan sentralitasnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya, di sini kita coba bikin note seperti ini. Kemudian di sini saya ini, nah, ya, notes biasanya standarnya memang ada seperti ini, ada label, kemudian ada ID gitu ya, kemudian agents, live join. Kita ke hasilnya saja, net 2. Nah, ini dia ke degree centrality. Nah, ini list. Nah, dia ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 9. 9 residunya, tarik nama, kemudian degree centrality. 9 notes yang berbeda, 9 notes yang berbeda. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi masing-masing note ini dia punya degree centrality yang berbeda-beda. Jadi ada yang 4, paling tinggi 4, berarti 4 ini dia super user 1 sama super user 2 ya. Karena dia terhubung dengan masing-masing 4. Jadi dia 4. Yang terhubung dengan 2 berarti di sini user 12. Oke. Nah, kalau misalkan dari betweenness kita betweenness-nya sama, ada 9 juga. Di sini betweenness-nya masing-masing 0 ya, karena saya melakukan rounding kayaknya. Between centrality. Oh iya, 0 semua. Oke. Nah, itu untuk membuat analisis network di R ya, analisis network di R. Hasilnya seperti ini juga sama. Ketika kita memvisualisasikan dengan iGraph, dengan GG Graph ya. GG Graph ini dia masih menggunakan tipologi atau grammar yang digunakan di ggplot, grammar of graphic kayak gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk network analysis juga. Nah, ini di sini ini sebenarnya saya simpen datanya dalam bentuk net1.graphml. GraphML ini dia format graph ya, format graph. Kemudian kita akan coba visualisasikan ini di GP. Misalkan kita simpan seperti ini berarti dia ada di folder data ya. Folder data ada di ini dia. Nah, di dia. Jadi ada net.graphml net1.graphml. Jadi ini selanjutnya kalau misalkan kita mau sampai di sini aja, itu juga udah selesai sebenarnya. Bisa membuat network seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini. Kemudian ini bisa diotak-atik juga, besaran nodes-nya itu bisa diotak-atik. Jadi tapi kalau misalkan kita kalkulasinya itu mau dilakukan di yang saya sebutkan tadi namanya GP, nah di sini kita perlu simpan seperti ini. Jadi murni R atau Python-nya nanti digunakan untuk melakukan preprocessing dan untuk melakukan analisis network-nya sendiri kita lakukan di GP ini. Ini GP saya udah kelihatan ya.
GPI saya sudah kelihatan. Jadi misalkan di sini saya contohkan misalnya BTR. BTR ini apa ya? Oh, Bali Torak Reklamasi atau Netweet Gojek. Ini yang graph ML. Tadi di sini misalnya di sini saya undirected, di sini ada nodes, ada edges. Jadi di sini dia bisa menghitung secara langsung. Oh ya, ada yang nanya ya. Kalau crawling data dari Twitter dengan range waktu tertentu, misalkan 2020 08 01 30 hari ya, menggunakan library R apa ya Mas? Atau memang sekarang sudah tidak bisa? Ya, dari dulu sebenarnya nggak bisa. Kalau menggunakan API basic ya, Mbak Dela atau Mas. Kalau menggunakan API basic, artinya bukan API berbayar, itu kita paling jauh itu 10 hari. Paling jauh itu 10 hari. Kecuali untuk data akun. Kalau data akun itu kayaknya memang masih bisa sebulan. Tapi kalau misalkan hashtag atau kata kunci biasa, parameter biasa, itu maksimal sepengetahuan saya, itu memang 10 hari sih. 10 hari. Ya, 10 hari sih paling jauh. Itu juga masih ada batasan-batasan lain kayak jumlah segala macam kayak gitu. Oke, itu ya. Ini di luar topik SNA, tapi nggak masalah untuk API Twitter. Oke, ini kan tadi udah graph ML ya. Saya coba impor ke sini. Nah, datanya graph ML. Jadi formatnya untuk membuat graph ML juga sama sebenarnya tadi asal kita sudah membuat objek. Jadi stepnya adalah pertama kita punya data yang akan dianalisis networknya. Tahapan selanjutnya kita lakukan preprocessing. Kita punya dua kolom ya, target, sumber sama target. Kemudian habis itu kita jadikan itu menjadi objek network. Habis menjadi objek network atau objek graph gitu ya, kita bisa ekspor itu dan kita bisa lakukan analisis di GPI seperti ini. Oke. Ini saya menggunakan parameter Gojek sih. Pengen tahu ya, di sini GPI ya. Ini bentukannya GPI seperti ini ya. Jadi banyak tombolnya ya, sama seperti aplikasi lain. Jadi misalnya kita pengen tahu tentang network centrality measure yang ada di sini, berarti kita bisa pakai network measure seperti ini. Nah, di sini kan udah jelas nih, ada seperti ini ya, ada eccentricity distribution, harmonic cluster centrality, Bitcoin centrality seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya di sini kita bisa buat nodes-nya berdasarkan misalkan Bitcoin. Nah, tuh dia kan udah ada nodes yang besar. Lalu kita bisa tampilkan juga labelnya. Oke, label. Oh iya, Gojek. Ini yang saya anggap nodes ini adalah kata-katanya. Nah, kalau cuma hitam seperti ini sebenarnya kurang menarik ya dari sisi visual. Tapi di sini kita ada yang disebut modularity. Nah, modularity ini disebut sebagai algoritme untuk mendeteksi komunitas ya. Kita coba aja lah seperti ini. Nanti kalau misalkan teman-teman benar-benar mau menggunakannya, teman-teman perlu tahu sebenarnya algoritmenya itu ngapain. Ini di sini ada referensinya juga ya. Kita tinggal baca aja papernya. Nah, ini udah selesai. Di sini ada 92 komunitas ya. Lagi-lagi karena ini basisnya clustering ya. Ya udah, ini bisa tidak bisa apa benar ada 92 komunitas gitu. Di sini saya kemudian bisa warnai dengan modularity seperti ini. Nah, kemudian di sini saya bisa milih layout-nya, saya milih layout yang mudah seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kebetulan contoh yang saya gunakan ini
kata-kata ternyata. Jadi yang dianggap nodes-nya itu kata. Nah, edges-nya seperti apa? Kalau teman-teman nanti belajar tentang bigram, ya sebenarnya cuma bigram aja. Jadi kata di sampingnya itu berarti dia punya hubungan, kurang lebih seperti itu. Ini network analysis seperti ini. Ini visualnya, kemudian kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ke sini. Nah, ini dia. Ini bisa kita kasih label seperti ini. Oke, label N1, N2. Sebenarnya ini bisa diubah ya, bisa diubah dengan N1, N2 ini bisa diubah menjadi nama nodes-nya di sini. Kita bisa beralih ke apa namanya datanya. Di sini ada menu data di atas, di KP ini ada menu data. Nah, di sini label ini berarti sebenarnya name. Jadi kita bisa copy aja, copy name to label. Oke, berarti di sini kita ubah juga. Di sini. Nah, nih. Jadi ini network kata-kata ya. Jadi kurang lebih dari network ini apa yang bisa kita ketahui bahwa ada tiga percakapan utama ketika orang ngomongin Gojek. Yang pertama tentang Gojeknya itu sendiri, itu pasti. Kemudian tentang driver, tentang tarif, tentang layanan online gitu ya. Di sini kan ada network seperti ini. Ini di sini nah ini dia. Ini ada transportasi kan, ada transportasi, kemudian ada online, ada ojek online. Jadi ini network kata-kata. Nah, di mana centrality measure-nya? Kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat datanya langsung, itu ada di sini label ini. Dia closeness centrality-nya nodes ya, yang dimaksud label ini nodes. Closeness centrality-nya berapa? Harmonic centrality-nya berapa? Bigness centrality-nya berapa? Jadi kalau teman-teman mau melakukan kalkulasi yang lain, misalkan eigenvector centrality seperti yang saya tunjukkan tadi di awal, kita tinggal tambahin aja. Di sini udah selesai nih. Di sini di kolom ini ada eigenvector centrality. Oke, begitu teman-teman. Dan ini bisa diimpor, diekspor berarti ya, diekspor ke Excel biasa. Jadi bisa diolah lagi selanjutnya. Mana sih? Nah, jadi misalkan ini bisa kita ekspor seperti ini. Kita bisa ekspor ke misalnya desktop nih. Soalnya dalam formatnya CSV kayak gitu. Ya, kemudian kita lihat di desktop. Nah, ini hasilnya. Ini hasil data dari analisis IGP tadi. Di sini saya CSV. Nah, jadi ojek online, time slot ini nggak ada, closeness centrality. Jadi kita tinggal sortir aja siapa yang punya agent centrality paling tinggi, siapa yang punya bigness centrality paling tinggi. Dan di sini modularity-nya disebutkan sebagai kelas-kelas seperti ini ya. Jadi modularity kelas ini ada kelas 0. Berarti tadi karena ada 92, di sini ada sampai 92. Ada angka sampai 92. Jadi tinggal kita kelompokkan aja. Misalkan kita sort, gimana caranya sort? Ini dia. Nah, nih. Jadi menikmati naik segala macam, berarti ini dia satu kelompok. Bayangkan saja kalau misalkan ini adalah username. Berarti kan kita bisa melakukan pengelompokan seperti ini. Jadi kelompok username A B C D E sampai
berapa gitu ya, itu dia berada di kelompok yang sama atau tidak. Jadi itu yang disebut apa namanya community detection, atau di sini modularity class ya, measurement-nya atau pengukurannya yang digunakan. Nah, kalau untuk mengambil keputusannya, misalkan di sini driver di sini dia punya bitwitness paling tinggi, artinya ya dia dilewati oleh semua nodes yang lain atau lebih banyak dilewati dibandingkan dengan kata-kata lain. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang network analysis. Harapan saya teman-teman bisa ngecek atau melakukan praktek secara langsung, secara mandiri seperti ini. Intinya, kalau misalkan bisa saya ulangi, intinya di sini kita punya data seperti ini. Ini data awalnya ya, data awalnya seperti ini. Data awalnya seperti ini, kemudian saya buat data seperti ini. Jadi yang pertama itu datanya 2 kolom, dan di kolom kedua ini misalnya ya, di kolom 2 ini bisa sangat beragam. Misalkan di sini masih ada teksnya atau data lain di kolom keduanya ini. Kemudian kita buat 2 kolom seperti ini. Ini kolom sumber, ini kolom targetnya, atau teman-teman bisa sebut ini dalam bahasa networknya disebut adjacency list ya, adjacency list gitu ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman bisa buat 2 kolom ini, teman-teman selanjutnya bisa langsung membuat network seperti ini. Network ini bisa, oh ya, nggak bisa dibuka. Oke. Bisa buat network seperti ini, bisa buat objek network seperti ini di R. Kemudian habis itu setelah kita buat objek network di R, kemudian kita bisa simpen ini seperti ini di sini graph ML ini ya. Berarti net sini di sini. Ini hasilnya. Kemudian bisa lakukan visualisasi sekaligus interpretasi di GPy. Itu secara keseluruhan alur yang dibutuhkan ya, alur utama yang dibutuhkan ketika kita membuat analisis network, bahwa dengan alur seperti itu, dengan tahapan seperti itu, kita sudah bisa melakukan analisis network. Nah, di sini ada pertanyaan juga, kalau ngumpulin data dari Twitter pakai apa, Mas? Ada 2 cara yang bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan API basic tadi, basic API. Atau yang berbayar. Kalau misalkan teman-teman butuh data yang lebih jauh atau lebih panjang, itu bisa menggunakan API yang berbayar. Selain menggunakan API yang berbayar, kalau misalkan teman-teman bisa melakukan scraping atau screen scraping lebih tepatnya, itu bisa juga untuk mendapatkan data seperti itu. Screen scraping itu sebenarnya bagi yang belum tahu ya, itu copy paste tapi menggunakan mesin. Nah, jadi ada tentu tidak bisa selengkap data ketika kita bisa menggunakan API yang berbayar, tetapi kalau misalkan untuk kebutuhan network aja, berarti kan kalau untuk Twitter kan username-nya aja. Nah, itu bisa menggunakan screen scraping seperti itu. Oke, boleh minta modulnya dong, Mas, yang RMD. Yang RMD saya kira nggak boleh sih. Yang RMD ya, karena itu modul Sadasa itu untuk nge-generate modulnya. Jadi kemampuan R ya. Saya menunjukkan ini. Jadi generate modul seperti ini, ya ini kita bikin di RMD. Jadi mungkin nanti coba tanyakan ke Mas siapa tadi ya? Ke orang Sadasa, teman di Sadasa tadi, Mas. Lupa aku namanya. Itu bisa dapat modul atau enggak, kurang lebih seperti itu. Gitu ya untuk modul ya. Kalau saya mah bagi-bagi aja. Cuma kan ini bukan punya saya, punya Sadasa. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Masih mute. Oke. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan terkait materi free course pada hari ini? Ya, ini awalan Ada, banget Mas. ya, awalan banget. Jadi lebih lengkapnya nanti di kelas ya pastinya ya. Gitu ya? Ya, betul, Mas. Mungkin ini satu aja, Mas, nih. Tahu di dunia kerja SNA untuk apa, Mas? Gitu. Dunia kerja buat apa? Macam-macam. Kamu kerja di bidang apa? Kalau misalkan kamu di bidang transportasi, kamu bisa melakukan analisis SNA misalkan untuk crowd kemacetan segala macam ya, itu bisa juga dengan SNA. Misalnya mobil itu dianggap sebuah nodes, kemudian perjalanan dari satu titik ke titik yang lain itu dianggap sebagai sebuah edges, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan kamu di dunia marketing atau PR, fungsi PR atau marketing ya kamu untuk mendeteksi orang yang ngomongin brand kamu itu ada berapa kelompok sih atau ada kelompok apa aja. Nah dari situ kamu bisa tahu atau Mas atau Mbak gitu ya bisa tahu sebenarnya ada berapa kelompok dan masing-masing kelompok itu punya ciri khas atau enggak kayak gitu. Jangan-jangan misalkan ada kelompok K-pop sama kelompok Didi Kempot gitu kan. Jadi sama-sama menggunakan susu beruang gitu ya. Si susu beruang ini kan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama ketika mereka melakukan edukasi produk terhadap kelompok K-pop sama kelompok Didi Kempot seperti itu. Itu bisa juga. Seperti itu ya. Itu gambaran real. Saya kira masing-masing profesi atau masing-masing bidang itu juga bisa memilah langsung ya. Tentunya saya tidak bisa tahu semua karena saya tidak bekerja di bidang-bidang spesifik yang teman-teman bidang kerjain gitu ya. Tapi yang paling penting kita tahu intuisinya network itu seperti apa. Nah, aplikasinya dalam dunia kerja kita itu akan didasarkan oleh pengetahuan kita tentang network, tentang social network analysis, dan intuisi yang digunakan di situ. Intuisi yang digunakan oleh algoritmanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Mas. Kemudian 2 pertanyaan terakhir aja, Mas, sebelum saya tutup ini. Dari Mas Aji itu, Mas, kalau WA, Instagram, Facebook, API-nya ada nggak, Mas? Gitu, berbayar atau gimana ya? WA kayaknya nggak ada sih. WA bisnis, WA bisnis itu bisa ada dashboardnya sendiri. Instagram itu ada API-nya, Facebook ada API-nya juga. Mereka satu perusahaan itu ada API-nya. Bisa mengajukan untuk bisa memanfaatkan API-nya dan berbayar. Ya. Kalau SNA untuk public policy gimana caranya ya, Mas? Public policy ya. Pas banget, Mas. Public policy kan, Mas. Iya. Oke. Oke. Public policy itu kan ranahnya luas juga. Jadi tergantung pertanyaannya sebenarnya. Atau mungkin paling enak sebenarnya adalah apa pertanyaannya bisa dijawab dengan SNA atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya gini, pertanyaannya adalah dalam rantai birokrasi kita, pada level apa birokrasi membuat macet misalkan, atau membuat lama, kurang lebih seperti itu. Itu bisa dikerjakan dengan SNA, karena misalkan dengan bit minus centrality yang tinggi. Semakin tinggi level bit minus centrality centrality-nya, berarti di situ dia memiliki kemacetan. Misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan kasus perizinan. Dari perizinan itu kan ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus apalagi ya? Ya kabupaten lah, misalkan level pemerintahan ya. Nah, di mana dia membutuhkan waktu yang paling lama, ya di situ bisa menjadi salah satu insight yang bisa dikerjakan dengan menggunakan SNA. Itu kalau birokrasi. Tapi kalau misalnya ingin mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh warga, bisa menggunakan network kata-kata seperti tadi. Saya sebutnya itu semantic network. Tapi sebenarnya itu belum ke level semantiknya, tetapi menuju ke sana. Jadi kita bisa mengelompokkan, tadi kan ada Gojek, ada driver, ada apalagi ya, transportasi gitu yang saya ingat ya. Jadi kurang lebih berarti kan pembicaranya seperti itu ketika orang ngomongin Gojek. Misalnya kamu adalah peneliti atau Mas atau Mbak
peneliti kebijakan publik. Misalnya kamu ingin mengetahui kebijakan publik, respon masyarakat atau respon warganet lebih tepatnya mungkin terhadap sebuah kebijakan tertentu. Nah, itu bisa juga dengan menggunakan network analysis itu. Selain pastinya kamu bisa tahu sebenarnya siapa orang sentral di dalam sebuah percakapan. Begitu? Ya, menarik sekali ya Mas untuk dipelajari lebih dalam. Network emang menarik, bisa diaplikasikan ke hampir semua hal. Hampir semua, betul. Ya. Oke, semoga menjawab yaitu untuk Mas Aji dan Mas Bayu. Ya. Kemudian di akhir sesi saya mengajak teman-teman untuk sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk kita foto bersama dulu. Boleh macak-macak dulu ya, macak-macak ganteng dan cantik. Oke, yang berkenan aja. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, udah pada nyalakan. Nggak sekalian beli apa tadi kok? Nggak sekalian beli kabel. Nggak sekalian beli kabel. Oke ya. Nggak sekalian beli kabel tadi. Kita foto dalam hitungan 10 ya. 3, 4, 2, 1. Sekali lagi ya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk belajar bersama di free course. Ya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan buat teman-teman yang tadi tanya, Mas, saya belum bisa R, mau belajar dari mana? Kita juga ada kelas mengajarkan tentang data science with R, yang betul-betul basic dari awal. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau SNA ini mungkin sedikit keberatan atau merasa advance, tenang saja, kita menyediakan fasilitas yaitu pelatihan yaitu dari awal untuk R-nya, kemudian nanti akan berlanjut ke materi yang lebih advance, yaitu salah satu implementasinya berupa social network analysis yang kebetulan diampu oleh Mas Ujang ini sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman yang nanti tertarik lebih dalam tentang implementasi dari SNA, bisa langsung kepoin Instagramnya Sandasa atau websitenya Sandasa. Langsung daftar di sana, kita belajar bersama, kita berdinamika bersama juga di kelas ini. Oke, kita tunggu kedatangannya di Sandasa. Akhir kata, terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Salam.